Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zaikul Mujahid. Kita akan belajar akidah akhlak kelas 12 ya, yaitu bab kerukunan. Oke, sebelum belajar saya ingatkan untuk terlebih dahulu mengisi absen. Lalu kalau sudah mengisi absen jangan lupa membaca lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua dalam belajar kali ini selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung aja kita akan ke bab 2, yaitu kerukunan. Apa itu kerukunan? Ada kunci kerukunan itu ada tasamuh, ada toleransi, dan yang kedua adalah musawah, persamaan derajat. Yang ketiga adalah tawasud atau moderat, dan yang keempat ukhuwah atau bersaudara. Nah, itu adalah kunci kerukunan, baik itu dalam Islam maupun dalam bernegara ataupun dalam bermasyarakat ya. Baik, langsung aja. Tasamuh atau toleransi. Pengertian toleransi atau tasamuh. Kata tasamuh diambil dari kata samaha, berarti tenggang rasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Yang kedua adalah toleransi. Dalam agama Islam, tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Nah, itu adalah tasamuh atau toleransi. Perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baik, langsung sebagai bukti bahwa tasamuh merupakan salah satu ajaran Islam adalah Allah melarang penganutnya mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Tanpa larangan tersebut, manusia akan saling memperolok jika berbeda keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'aduwwan bighairi 'ilm. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Artinya, dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dengan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiasi untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengabarkan kepada apa yang mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Lalu yang ketiga adalah membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tasamuh dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tasamuh. Sebagai contoh sikap tasamuh dalam Islam yaitu: 1. Di kota Madinah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Dan yang kedua adalah ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar radhiyallahu an tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim, dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Yang ketiga, Rasulullah SAW memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Dan yang terakhir, ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah dan para sahabat,
Rasulullah SAW berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah dia juga manusia?" Itu adalah toleransi atau tasamuh. Baik, yang kedua adalah musawah, persamaan derajat. Pengertian persamaan derajat atau musawah, kata musawah berasal dari kata dasar sawa, berarti meratakan atau menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "An Abil Yamani qal al-Azhari hikayatan 'anil Utaibi, innan nabiyya arada bihadza anna an-nasa mutasawuna fin nasab, laisa li ahadin minhum fadlun walakinnahum ashbahum kaibilin mi'atin laisa fiha rahilatun." Rawahu al-Bukhari. Artinya, dari Abil Yaman, Al-Azhari menceritakan dari Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia adalah sama setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Hadis riwayat Al-Bukhari. Membiasakan berperilaku musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan kepada fitrahnya. Lalu yang kedua, ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah SAW dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdul Muthalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." Lalu yang ketiga, ketika Khalifah Umar radhiyallahu an mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu." Lalu yang keempat adalah ketika pengangkatan seorang pemuda, Usama bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. Lalu ada tawasud atau moderat. Pengertian moderat atau tawasud, kata tawasud berasal dari kata wasato, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, wahai umat Islam, umat pertengahan, sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Lalu yang kedua adalah tawasud dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Khairul umur awsatuha." Apa artinya? Sebaik-baik persoalan adalah sikap yang moderat atau tengah-tengah, tidak condong ke atas, tidak condong ke bawah, atau tidak condong ke kanan atau ke kiri, tetap di tengah-tengah. Ya. Lalu dalam Islam, tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Baik, membiasakan berperilaku tawasud moderat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasud dalam Islam,
kita dituntut untuk bersikap tawasud. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan tawasud yaitu 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Yang kedua, menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga, memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, lalu kita akan membahas tentang saling bersaudara atau ukhuwah. Pengertian saling bersaudara atau ukhuwah, ya, kata ukhuwah berasal dari kata akhun, berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu ada ukhuwah dalam Islam. Apa itu ukhuwah dalam Islam? Ukhuwah dalam Al-Quran diperkenalkan beberapa macam, yaitu yang pertama persaudaraan senasab, seperti pada ayat yang berbicara tentang kewarisan atau keharaman menikahi orang-orang tertentu. Lihat surat An-Nisa ayat 11. Dan yang kedua, persaudaraan sekeluarga, yaitu persaudaraan yang dijalin oleh ikatan keluarga seperti doa Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Lihat surat Toha ayat 29 sampai 30. Lalu yang ketiga, persaudaraan sebangsa walau tidak seagama. Lihat surat Al-A'raf ayat 65. Dan yang keempat adalah persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Lihat surat Shad ayat 23. Lalu ada persaudaraan seagama. Lihat surat Al-Hujurat ayat 10. Dan 6, persaudaraan sekemanusiaan. Nah, perikemanusiaannya berarti sesama manusia. Al-Quran menyatakan bahwa sesama manusia diciptakan oleh Allah dari Adam dan Hawa. Lihat surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu ada yang ketujuh, persaudaraan semakhluk. Nah, jadi bukan hanya manusia tapi hewan, tumbuhan, dan semuanya, dan sehamba kepada Allah. Jadi persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Lihat surat Al-An'am ayat 38. Lalu ada membiasakan berperilaku ukhuwah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama melaksanakan saling mengenal atau ta'aruf. Lalu ada ta'aruf, ialah usaha saling mengenal sesama manusia. Usaha ini merupakan wujud implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal. Yang kedua, melakukan proses saling memahami atau tafahum. Nah, tafahum ialah usaha saling memahami. Setelah saling mengenal, usaha saling memahami sangat dibutuhkan untuk melanggengkan persaudaraan. Dan yang ketiga, bersikap saling tolong menolong. Ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, itu ya, ta'awun ialah sikap saling tolong menolong. Sikap ini terjalin setelah proses pengenalan dan saling memahami. Dan yang keempat adalah bersatu atau ta'aluf. Ta'aluf adalah bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang kelima, melaksanakan proses saling menjaga, yaitu takaful. Takaful adalah sikap saling memberi keamanan, saling menjamin, atau saling menjaga. Baik, rangkuman. Nah, dari yang pembahasan tadi saya rangkum. Yang pertama, tasamu berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam secara istilah, tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Dan yang kedua adalah musawah. Secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas.
Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Dan yang ketiga adalah tawasut. Tawasut pakai to ya. Secara bahasa berarti moderat. Nah, secara istilah tawasut ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Tawasut dalam Islam terbagi menjadi tiga dimensi ya, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Dan yang keempat adalah ukhuwah. Secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Ukhuwah dalam 4 macam, yaitu ukhuwah fil ubudiyah, ukhuwah fil insaniyah atau basyariyah, ukhuwah fin nasab wal wataniyah, dan yang terakhir adalah ukhuwah fi dinil Islam. Yang pertama adalah ukhuwah fi ubudiyah, yaitu sesama hamba Allah, makhluknya ya. Yang kedua adalah ukhuwah fil insaniyah atau basyariyah, yaitu peri kemanusiaan, sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah persaudaraan fin nasab, keluarga, wal wataniyah, dan negara ya, sebangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah ukhuwah fi dinil Islam, yaitu persaudaraan sesama muslim. Baik, penugasan. Nah, carilah salah satu peristiwa foto di internet yang menunjukkan sikap tasamuh, musawah, tawasut, atau ukhuwah. Jadi salah satu aja ya. Lalu berilah analisis berupa pendapat dan deskripsi peristiwa pada gambar yang telah didapatkan. Jadi kalian cari gambar di internet, setelah dapat gambarnya, baik itu tasamu atau kalian milih musawah atau milih tawasut atau ukhuwah, kalian dapat gambarnya, lalu kalian buat deskripsi ya, bahwa ini adalah tasamu atau misalnya ukhuwah di daerah ini misalnya. Nah itu ya. Jadi tulis analisis kalian. Jika sudah selesai, serahkanlah gambar beserta deskripsinya dalam bentuk PDF dan dikumpulkan di komentar kelas dengan format kertasnya, nomor absen, nama, lalu judul tugas. Judul tugasnya apa? Misalnya tasamu, atau kalian milih musawah ya musawah. Kalau misalnya tawasut ya tawasut, atau yang terakhir atau ukhuwah ya ukhuwah, tulis di situ. Nanti setelah judulnya itu barulah di bawahnya kalian kasih foto dan deskripsinya. Gitu ya. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh dan solehah, dan sehingga kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah dan ditempatkan bersama orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta terhindar dari mara bahaya dari segala penyakit, baik itu virus corona atau yang lain-lainnya, dan kita juga terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.